Saya Andi Kurniawan, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan melakukan dan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Tri Panca Wulandari, SPD. Beliau adalah guru kelas 6. Nah, baik Bu Tri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu Tri, saya juga baik. Oke, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Nah, tujuan supervisi kali ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Tri nantinya, sehingga kompetensi Ibu Tri semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Tri siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar di kelas. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Tri ajarkan. Untuk hari ini saya akan mengajarkan materi tentang listrik dan manfaatnya. Ya, Putri. Nah, jadi materi Ibu sudah masuk pada kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Tri capai ini? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran saya adalah dengan mengamati gambar dan video mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada listrik. Dengan berdiskusi mengenai listrik, tentunya mampu menemukan manfaat ditemukannya listrik. Dengan mengamati lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menemukan dan mengumpulkan peralatan listrik. Nah, jadi tujuan pembelajaran Ibu Tri seperti yang disebutkan tadi ada 3 ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu Tri, area pengembangan apa yang hendak Ibu Tri capai? Ada pengembangan saya di sini Pak, ada 3 poin, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan 3 poin ini, sikap saya nilai selama proses pembelajaran. Untuk pengetahuan itu sendiri, saya menilai dengan menguasai materinya, dan untuk keterampilan, siswa bisa mengerjakan LKPD nantinya. Nah, baik Bu. Area pengembangan Ibu Tri capai nantinya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua dan ketiga ada pengembangan yang Ibu tuntaskan tadi. Nah, adakah yang secara spesifik yang ingin dikembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati? Saat ini saya ingin mengembangkan poin yang ketiga. Oke, yang spesifikasinya yang bisa Ibu Tri sampaikan. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran nantinya? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek, menggunakan metode pembelajaran kolaboratif. Ya, oke Bu. Jadi strategi pembelajaran adalah yang berbasis proyek dengan menggunakan metode kolaboratif dan model project based learning. Oh ya, Putri, setelah jam istirahat. Ya, coba
setelah istirahat. Nah, dan yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya perjalanan pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Siswa-siswi bisa terlibat aktif dan memahami serta menguasai materi yang saya sampaikan. Ya Bu, saya pun berharap demikian. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik. Jam pelajaran Ibu Tri setelah jam istirahat ya Bu? Ya betul Pak, jam 9:30. Ya Bu, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat. Siapa tahu Ibu Tri ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya. Ibu Tri untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik Pak. Setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi yang nanti akan dinampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Herwin Saiful Mahyudi. Nantinya, terima kasih Putri. Sama-sama. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, adakah di antara kalian yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Tapi ya akan bergantian ya. Sekarang April dulu. Kalau kemarin terakhir sudah ya. Sekarang April dulu. Ayo pimpin doa. Kita dulu siap-siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Pil ya. Besok gantian lagi ya. Besok mungkin bertanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua ya. Sehat. Sekarang yang tidak masuk apa? Rizki Siapa? Babul. Babul. Juli sekarang ini sakit. Nama ya. Berarti 3 orang yang tidak masuk ya. Diperhatikan dulu. Nanti sebelum pelajaran dimulai, guru mau bertanya sedikit kepada kalian ya. Pertanyaan guru simpel-simpel saja. Mungkin di rumah kalian sudah tahu ya. Mungkin sudah sering melihat. Di sini yang tidak tahu lampu siapa? Kira-kira tahu semua lampu apa enggak? Tahu. Bisa kasih contoh di lingkungan sekolah kita di kelas ini ya. Kira-kira yang mana yang namanya lampu? Bisa ditunjuk? Bisa itu. Mana yang jelas ya? Kira-kira lampu itu kalau tidak ada kabelnya bisa nyala apa enggak? Kalau ada saklarnya gitu bisa nyala apa enggak? Bisa ya? Jadi harus ada komponen penyusunnya ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas masalah komponen listrik dan fungsinya ya. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini silakan dibaca dalam hati, guru yang bacakan ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah dengan mengamati lingkungan sekitar. Tadi saya ajak kamu mengamati kelas sudah ya. Kamu menemukan bahwa lampu itu ada kabel itu ada saklarnya ya. Dan gambar, nanti guru akan menayangkan gambar serta video. Siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik itu baterai, saklar,
Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi saya harap kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik yang nanti kita pelajari ya. Selanjutnya coba kamu perhatikan ini dulu. Di sini ada sebuah gambar. Ini kira-kira gambar apa ini? Orangnya di mana itu? Kasur. Kasur. Lagi ngapain? Coba diperhatikan. Di situ di gambar itu adakah alat-alat yang menggunakan listrik? Yang bisa nyebutkan apa saja? Ayo. Ayo, ada lagi. Ayo, ada lagi? Mungkin ada yang kelihatan lagi? Ada? Yang kelihatan? Kipas? Radio. Itu adalah alat-alat yang menggunakan listrik. Kalau seandainya tidak ada listrik itu tidak bisa bekerja, karena mati. Ya. Terus di sini ada video lagi. Diperhatikan lagi nanti sambil lalu kamu catat yang penting-penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, diperhatikan. Kali ini kita sudah memasuki tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu penemu yang mengubah dunia. Kita mulai dari pembelajaran 1. Coba kalian amati lingkunganmu di malam hari. Pasti cahaya lampu bersinar menerangi jalan, rumah kita, maupun taman-taman hiburan. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tapi tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Sekarang ini siapa? Itu yang menemukan apa? Jadi nanti kalau ditanya siapa yang menemukan listrik? Siapa? Michael Faraday. Ya, jadi penemu listrik adalah Michael Faraday. Kita lanjut lagi videonya. Listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di New England, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin yang hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan
bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Kita dapat simpulkan betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kalian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut ini. Yang pertama adalah Nah, dilihat ini komponen-komponen yang ada pada dilihat. Tadi kamu bilang ada baterai ya. Ini baterainya ditunjukkan oleh nomor 1. Kita dengarkan lagi videonya. yang berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua dinamakan lampu reflektor yang berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga adalah switch atau saklar on-off yang berfungsi menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar belakang atau lampu. Yang terakhir dinamakan lempeng logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Lampu senter dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik senter, di mana diawali dari arus listrik dari baterai mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Yang kedua, dari saklar atau switch tersebut, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam. Dan yang terakhir, dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pengamatan. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi tentang komponen-komponen listrik, ya, Ibu sekarang minta kamu membuat kelompok. Untuk yang ini kan kelompoknya sudah lama ya. Pengen yang baru kan ya? Baru ya? Ya, Ibu silakan buat kelompok yang baru aja, biar ya tak bosan ya. Ayo silakan. Tasnya sama bukunya langsung dibawa, langsung ke kelompok yang baru, biar kamu tidak bosan dengan kelompok yang lama. Perhatikan dulu ya, sebelum Ibu kasih tugasnya. Ini di sini ada gambarnya gambar komponen listrik ya. Diperhatikan dulu ini ya. Kamu gunting mana yang saklar, kamu tulis saklar ya. Gunting kalau di sini ditempel, nanti Ibu kasih lemnya di situ ya. Beserta fungsinya. Kamu diskusi dengan kelompoknya masing-masing, cari mana yang dimaksud, alat-alat yang dimaksud, kamu tempel di sini beserta fungsinya. Paham ya? Saya kasihkan, kamu kerjakan dengan berkelompok. Guntingnya ada ya? Yang nggak ada siapa? Dah, dikerjakan langsung. Ya, kerjakan langsung. Langsung digunting itu. Ini ada lemnya. Kalau nggak paham, silakan tanya ya. Nanti Ibu Guru ke mejanya masing-masing. Barangkali ada yang bertanya.
yang lampu nempel, ada yang lampu lewat. Coba dulu nanti baca di kalah ini. Iya, langsung di sini nanti. Untuk ini. Di situ komponennya ada yang dua, gambarnya ada dua, ada yang satu ya. Kamu tinggal diskusi dengan temennya mana yang dua, mana yang satu, lalu tempelkan di kotak gambar itu ya, handphonenya ya. Sudah, ada yang sudah.
kelompoknya April dulu yang mau presentasi ya, karena selesai duluan. Nanti kamu tetap kerjakan sambil lalu silakan ya. Yuk diperhatikan sini dulu. Nanti itu kerjakan nanti setelah kelompoknya April presentasi. Yuk rupanya itu ada konfliknya itu. Yuk langsung dibaca, salam dulu baru dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saklar fungsinya menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Kabel sebagai pengantar listrik. Baterai sumber arus listrik pada kendaraan bermotor. Lambung menerangi ruangan. Dinamo memulai energi mekanik menjadi listrik. Dan sini bisa ditunjukkan gambarnya. Untuk gambar dari kelompoknya April silakan ditunjukkan. Tadi hanya dibacakan fungsinya saja ya. Untuk gambar silakan kamu perhatikan. Dilihat sini kelompoknya April. Yang lain lihat sini dulu. Gambarnya dilihat ya. Ini dari kelompoknya April. Mungkin dari kamu bisa berbeda-beda. Ya. Udah? Udah ya? Udah, terima kasih untuk kelompoknya April. Beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya April. Bagus kan? Ya sudah. Sekarang diperhatikan dulu. Sekarang guru mau tanya, ada yang mau tanya apa enggak? Masalah materi ini. Ada? Sudah paham? Paham ya? Sekarang kita mencoba untuk membuat kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu komponen listrik beserta fungsinya. Kok kayaknya kurang semangat ya? Yuk, saya kasih semangat dulu ya. Semangat pagi. Apa kabar? Sedang apa kita di sini? Ada yang dua Jatisari. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Kesimpulannya yang bisa siapa? Angkat tangan. Udah dulu ya. Udah dulu apa kesimpulannya dah? Listrik berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ya, listrik berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ya, berguna ya. Ya, kalau tidak ada listrik bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Ya. Ayo. Komponen listrik mendukung kerja alat elektronik. Ya, jadi kerja alat elektronik itu harus didukung oleh komponen-komponennya. Jadi kalau tidak ada komponennya, kerjanya tidak bisa. Paham ya? Sudah paham? Bagus, kalian sudah bisa membuat kesimpulan sendiri. Sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Baik. Ada yang bilang baik, ada yang bilang seru. Seru ya? Seru apa? Nempel kertas. Ada yang lihat video tadi ya? Videonya bagus-bagus ya. Gambarnya bagus, ada lampu kelap-kelip ya. Ada lagi? Ada sudah ya? Ya, saya ucapkan terima kasih. Itu materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang rangkaian listrik ya di rumah ya. Jadi minggu depannya kita langsung membahas tentang rangkaian listrik. Oke ya. Sekarang saya ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat kalian semua. Sekarang dipimpin, pelajaran sudah selesai. Sekarang dipimpin untuk disiapkan dulu oleh April. Yuk, siap gerak. Berdoa. Beri salam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Bapak Andi Kurniawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, bersama Ibu Tri Panca Wulandari, dan tak lupa Bapak pengajar praktis saya, Bapak Herwin Saiful Wahyudi. Nah, Kak, bagaimana kabarnya Bu Tri? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, Pak Herwin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Alhamdulillah, jadi semuanya Bagaimana dalam dengan Pak Andi? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini, Putri. Tadi saya sudah mengamati pembelajaran yang Ibu Tri lakukan di kelas. Menurut pengamatan saya, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang Ibu Tri sudah buat sebelumnya. Ibu Tri sudah mampu mengakomodir belajar murid dan mampu mengelola kelas dengan baik dan menerapkan langkah-langkah yang Ibu sampaikan yang Ibu tuangkan di RPP. Jadi menurut pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Baik Ibu Tri, kali ini saya akan merasakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi di kelas selama 2 jam pembelajaran. Nah, Bu Tri, bagaimana setelah perasaan Ibu Tri setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 6 tadi? Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi perasaan saya senang sekali karena pembelajaran yang tadi saya laksanakan di kelas itu berjalan dengan lancar. Anak-anak juga aktif dalam diskusi dan juga mereka melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik Pak. Ya. Alhamdulillah. Saya pun tadi melihatnya itu pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Ibu Tri, bagaimana Ibu Tri menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Saya menilai diri sendiri itu sepertinya saya ya menjalankan tugas dengan baik walaupun di sana sini itu ada kekurangan. Tentunya kekurangan itu menjadi motivasi saya untuk memperbaikinya lagi. Saya akan memperbaiki kualitas pembelajaran saya sehingga apa yang saya harapkan dalam proses pembelajaran itu tercapai dengan maksimal. Ya, luar biasa Putri yang disampaikan. Nah, sekarang apa yang membuat Putri itu menilai demikian? Saya melihat pada saat pembelajaran tadi itu Pak, saya melihat murid-murid itu pada saat diskusi ada salah satu murid atau beberapa murid itu yang ngomong sendiri Pak. Itu yang menjadi masalah atau kendala bagi saya. Terus saya juga melihat tadi ada beberapa murid yang hanya terpaku melihat temannya yang mengerjakan tugas. Itu yang merupakan kendala yang saya hadapi. Oh iya, baik. Baik Putri, mohon izin saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Baik Pak. Nah, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang Putri laksanakan di kelas 6 tadi itu dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana di situ ada tujuan pembelajaran yang Putri sampaikan saat di dalam kelas kegiatan praktek sudah baik, sehingga mendorong murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa memahami dan menguasai materi yang Ibu sampaikan. Dan area pengembangan yang Ibu Tri kembangkan adalah sikap pengetahuan dan keterampilan. Sudah nampak di situ di pembelajaran tadi, yakni murid-murid aktif dengan menggunakan strategi diskusi serta model pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek, menggunakan metode pembelajaran kolaboratif, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan sangat senang dengan model pembelajaran
yang Ibu Tri terapkan tadi di kelas. Nah, bagaimana pendapat Ibu Tri mendengar apa itu hasil pengamatan yang saya sampaikan? Begini Pak, tadi kebetulan metode yang saya lakukan tadi pada saat pembelajaran adalah pembelajaran kolaboratif. Kenapa saya ini terapkan? Karena saya melihat pembelajaran ini bisa mendorong siswa untuk lebih aktif berdiskusi dengan temannya. Jadi diharapkan pada saat proses diskusi semua siswa itu terlibat dalam diskusi. Dan kalaupun menemui kesulitan, mereka bisa menyelesaikan bersama-sama di dalam kelompoknya, Pak. Ya. Jadi kendalanya di sini pada waktu berdiskusi anak-anak itu sering berbicara sendiri. Itu kendala yang Ibu Tri sampaikan. Itu menjadi poin yang perlu diperhatikan, Putri. Kendalanya meski anak-anak itu diberi tugas, anak-anak sering berbicara sendiri. Kalau pada waktu berdiskusi itu sudah menjadi titik poin yang Ibu Tri harus nanti kembangkan lagi. Nah, kira-kira apa rencana atau tindakan untuk selanjutnya? Untuk rencana saya akan mengembangkan kemampuan saya ya Pak melalui channel YouTube. Mungkin saya bisa lihat-lihat di situ cara pembelajaran yang baik di kelas bagaimana. Terus mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas itu Pak, guna untuk meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran sehingga murid itu bisa terlibat aktif semua Pak. Tidak ada yang ngomong sendiri, tidak ada yang hanya terpaku melihat temannya yang mengerjakan tugas begitu Pak. Ya, luar biasa apa yang disampaikan Ibu Tri. Nah, baik Ibu Tri, rencana Ibu yang disampaikan barusan itu lantas siapa kira-kira yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan? Tentunya yang bisa membantu saya dalam proses pembelajaran di kelas itu ya kelas 6 sendiri, terus teman sejawat dan juga ya kepala sekolah tentunya Pak. Terus untuk waktu pelaksananya insya Allah minggu depan akan segera saya laksanakan Pak. Luar biasa sekali rencana Ibu Tri. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Tri. Nah, hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi akademik. Ya. Sebagai penutup, saya mohon kepada Pak Erwin untuk memberi umpan balik. Terima kasih Pak Adi Kurniawan dan Ibu Putri. Kegiatan pada hari ini itu luar biasa, kegiatan yang luar biasa, kegiatan kucing pasca observasi itu mengalir seperti apa yang sudah dilaksanakan tadi dan sudah mulai saya dapat melihat alur tirta pada kegiatan kucing pasca observasi ini. Tujuannya sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi sebagai coach, kemudian identifikasi masalah itu sudah disampaikan oleh Pak Andi. Pada saat Pak Andi mengamati atau sebagai observer pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Putri. Kemudian aksi itu sudah mulai tampak pada saat Pak Andi menanyakan sesuatu. Kemudian Putri sudah mulai menyampaikan siapa yang akan dilakukan. Kemudian pada saat Pak Andi menanyakan tentang tanggung jawabnya, Putri menyampaikan siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan kapan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kompetensi diri dan mengembangkan peningkatan kegiatan belajar sehingga berdampak pada hasil belajar murid itu sudah disampaikan oleh Putri. Luar biasa, sekali lagi saya sampaikan kegiatan kucing pasca observasi ini. Saya titip pesan Pak Andi, tolong kegiatan seperti ini Pak Andi bisa implementasikan, bisa ditularkan kepada guru-guru DSD Negeri 1 Jati Sari ini sehingga guru-guru itu memiliki kompetensi yang lebih Pak Andi. Kemudian peserta didik hasil belajarnya bisa meningkat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Erwin selaku pelajar praktik yang sudah memberikan umpan balik. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari pasca observasi
observasi dan pra-observasi. Ya, observasi pembelajaran di kelas yang Ibu itu sampaikan itu, yang terakhir adalah percakapan pasca observasi yang barusan sudah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Pancawulandari, dan tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak pengajar praktik saya, Bapak Erwin Saiful Mahyudi. Kiranya itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.